pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semuanya pastinya sehat dan penuh sukacita karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Yuk, sebelum kita belajar agama, sudah siap dengan buku dan alat tulisnya? Oke, semuanya sudah. Yuk, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami semua sudah berkumpul untuk belajar. Bimbinglah kami supaya kami menjadi anak yang pintar dan baik selalu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Semuanya sudah berdoa. Sehat semuanya Bu Guru lihat ya. Tapi ingat sebentar lagi kita mau tatap muka ya anak-anak ya. Dan kita bertemu di sekolah, belajar bersama-sama, bernyanyi bersama-sama ya. Sebelumnya Bu Guru mau tanya dulu nih, siapa yang belum ngumpulin tugas cara Musa dan yang lainnya, siapa yang belum? Ayo ya, kalau yang belum Bu Guru masih tunggu ya, soalnya katanya lagunya agak susah. Nah, untuk mengingat kembali supaya anak-anak juga bisa, kita menyanyi lagu cara Musa ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Bagaimana cara Musa melewati laut Kolsom? Bagaimana cara Musa lewat laut Kolsom? Apa? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belahlah air laut Kolsom, demikian dia lewat. Udah bisa? Udah. Nah, hari ini Bu Guru mau cerita tentang seorang anak muda yang tampan, yang gagah dan juga memaafkan. Nah, siapa yuk namanya? Dia itu anaknya Bapak Yakub. Dia punya 11 saudara. Siapakah dia? Iya betul, dia adalah Yusuf. Nah, Yusuf adalah anak Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Dia tinggal di Kanaan. Pada suatu hari, bapaknya Yakub memberi jubah yang indah kepada siapa? Yusuf. Nah, bagaimana dengan saudara lainnya? Apakah dia senang? Oh tidak, semua saudaranya merasa iri. Ya, merasa dengki. Wah, kok Yusuf doang yang dikasih sama bapakku, sama Bapak Yakub, aku tidak. Nah, karena saudara-saudaranya iri. Wah, dia ingin membunuh Yakub. Tapi kata kakaknya yang lagi, jangan dibunuh. Kita jual aja dia. Kita jadikan budak dianya. Nah, begitu. Nah, ketika mereka mengembalakan domba di padang rumput ya, Yusuf menyusul membawakan makanan. Tapi apa yang terjadi? Dia malah dimasukin ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Ya, terus jubah yang indah itu ditarik-tarik, dicabik-cabik. Nah, seperti itu. Tiba-tiba datanglah saudagar dari mana ini? Dari Midian. Mereka mengangkat Yusuf dari sumur dan menjualnya. Ya, ketika pulang mereka mengatakan kepada ayah bahwa Yusuf dimakan binatang buas. Nah, Yusuf anak yang baik sehingga Allah menyertainya. Ia menjadi
budak yang baik. Jadi dijual di sana sama saudagar Midian di tanah Mesir, dia menjadi budak. Ya, dia dijual dengan seharga 12 keping. Wah, 12 keping, murah sekali ya. Nah, terus saudara-saudaranya bilang kepada ayahnya apa? Bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu ayahnya bagaimana? Ayahnya sedih sekali. Ya, dia menangisi Yusuf karena Yusuf adalah anak kesayangannya. Nah, terus dia menjadi budak di negeri Mesir. Nah, dianya tinggal di negeri Mesir. Nah, pada saat itu rajanya adalah bernama Firaun. Nah, Firaun bermimpi, ya. Mimpinya itu aneh. Nah, semua orang yang juru-juru mimpi dipanggil-panggil. Siapa nih yang bisa mengartikan mimpi saya? Nah, akhirnya arti dari mimpi Firaun itu adalah ya akan terjadi kelaparan 7 tahun lamanya, dan kemudian akan terjadi apa lagi? Terjadi kelaparan dan juga terjadi itu yang subur sekali ya. Jadi 7 tahun kelaparan, kekeringan ya. Nah, 7 tahunnya lagi adalah masa kesuburan. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia bertanya kepada Yusuf, berarti Tuan Raja harus menyimpan makanan selama 7 tahun itu sebelum masa kekeringan atau masa kelaparan terjadi. Nah, ketika masa subur itu berlimpah ruah, mereka menyimpan makanan di mana-mana gudangnya. Tanam gudang sana, menyimpan makanan sebanyak-banyaknya di Mesir itu. Ya, akhirnya terjadilah mimpi raja menjadi kenyataan. Musim kelaparan terjadi di masa di tanah Kanaan itu. Maka di semua negeri kelaparan, yang tidak kelaparan, yang tidak kekurangan makanan adalah bangsa Mesir. Nah, di tanah Kanaan, di tempatnya saudara Yusuf itu apa? Kelaparan. Mereka disuruh cari makanan oleh ayahnya yang bernama Bapak Yakub. Nah, anak-anaknya disuruh membeli gandum ke Mesir. Ya, saudara-saudaranya akhirnya pergi ke Mesir. Di sana mereka bertemu dengan Yusuf, tapi dia sebenarnya tidak mengenali dengan Yusuf. Hanya Yusuf yang mengenali. Ya, terus Yusuf di situ bagaimana? Tidak, dia merasa kasihan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak punya balas dendam, dia memaafkan. Ya, Yusuf lalu memberi makanan yang banyak kepada saudara-saudaranya, tapi minta izin dulu sama Raja Firaun tadi. Lalu Yusuf menyuruh saudara-saudaranya pulang dulu ke tanah Kanaan untuk membawa ayahnya ke negeri Mesir. Lalu Yusuf menanggung hidup mereka dan mereka hidup berbahagia. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apa yang kita pelajari dari Yusuf? Bolehkah kita iri dengan saudara kita? Misalnya kita punya adik dibeliin mainan, kita enggak. Bolehkah merasa iri? Ya, tidak boleh ya anak-anak. Karena itu dosa. Nah, adiknya kalau kita iri, adiknya dicubitin, dipukul. Oh, nggak ada mama, pukul. Enak ya dek ya, kamu punya mainan, aku tidak. Nah, terus bagaimana lagi? Punya apa? Merasa iri, terus jadi marah. Ya, dendam. Boleh nggak seperti itu? Ya, betul, nggak boleh ya. Nanti Tuhan kita bisa marah. Ya, nah jadi kita sama saudara, sama kakak, sama adik, sama siapapun, sama teman, tidak boleh punya rasa iri dan dendam. Ya, yang ada, yang Tuhan mau, kita harus mempunyai cinta kasih dan apa? Sabar, ya. Betul, ya, memaafkan, tidak boleh dendam dan tidak boleh iri. Itu baru anak Tuhan Yesus yang baik. Nah, jadi yang kita bisa ambil dari Yusuf adalah Yusuf orangnya baik, ya, memaafkan dan juga apa? Sabar. Oke, sampai di sini dulu cerita Yusuf. Nah, anak-anak tidak ada tugasnya adalah memberi warna ya di halaman 16. Ya, sampai ketemu kembali anak-anakku TKB, bertemu dalam cerita yang lainnya. Ya, sampai di sini dulu semua, sampai ketemu lagi dalam selalu sehat dan selalu semangat.
di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita baik. Yuk kita sebelum tutup kita nyanyi dulu ya. Nyanyi apa ya? Bener, kita nyanyi lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Yo, 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Yusuf. Kiranya Tuhan menjadikan kami anak-anak yang terang di dalam keluarga. Kami tidak ingin mempunyai rasa iri dan dengki, apalagi dendam. Kami ingin punya kasih, cinta kasih-Mu yang Tuhan ajarkan kepada kami, seperti Tuhan Yesus sendiri cinta dan kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami selalu, sertai kami mama, papa, dan juga ibu guru. Semoga kami dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu dalam kehidupan sehari-hari selalu membuat hati Tuhan senang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sampai ketemu kembali. God bless you. Tuhan memberkati.